Hai guys, welcome back to my channel Rachki Mary Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Nah guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kamu yang dulu bukanlah kamu yang sekarang. Mari kita cari tahu lebih detail ya guys ya. Dirimu yang dulu itu tentu bukan kamu yang saat ini atau sekarang ya. Oke. Well guys, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya. Buat kamu-kamu yang merasa kalau kamu membutuhkan pesan saat ini atau kamu ingin menemukan sesuatu yang baru, belajar hal-hal yang baru, atau mendapatkan pengalaman hidup ya, maka kamu bisa menyimak readingan berikut ini. Oke, di sini ada Page of Swords, Three of Cups, the Sun, ada Nine of Cups, ada the Chariot, ada Four of Swords, ada Four of Wands, and ada the Moon. Oke. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat readingan kali ini ya, yang tak sengaja menemukan readingan kali ini. Di sini aku merasakan energinya sangat kuat ya guys ya. Jika kamu-kamu yang tak sengaja menemukan readingan kali ini atau yang merasa tertarik untuk melihat readingan kali ini ya, aku merasa bahwa kamu ini sudah mengalami perubahan dalam hidupmu ya, terutama dari segi personality atau kepribadian kamu ya. Nah, kamu yang dulu itu tentunya berbeda dengan kamu yang sekarang ya. Itu kenapa kamu yang dulu bukanlah kamu yang sekarang ya guys ya. Oke, di sini aku merasa bahwa kamu yang dulu itu adalah orang-orang yang dipenuhi dengan lika-liku kehidupan yang cukup pelik dan rumit ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Page of Swords ya. Kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan ini ya, sering dihadapkan pada persoalan hidup yang tidak mudah ya. Kamu sering menghadapi badai kehidupan ya guys ya. Kamu sering menemukan kesulitan di dalam hidupmu ya. And kamu berusaha untuk survive seorang diri ya guys ya. Kamu survive and struggle banget ya di dalam hidupmu ya guys ya. Bahkan aku merasa bahwa di antara kamu ada yang sudah mengalami kesulitan hidup ini semenjak kecil atau remaja ya guys ya. Mungkin kamu ditinggal, sorry to say ya, ortu atau keluarga kamu gitu ya guys ya. Atau kamu punya background, family background itu yang mana sorry to say ya, ortu kamu mungkin divorce gitu ya, broken home gitu ya guys ya. Dimana di situ kamu berada di dalam masa-masa kritis ya. Aku bilang masa-masa kritis di mana dipenuhi dengan kesulitan hidup ya. Ketika kamu mendapati atau menemukan orang tua kamu bertengkar gitu ya guys ya, atau cekcok satu sama lain ya, itu berimbas ke kamu juga ya, baik itu secara psikis maupun secara material ya guys ya. Kalau secara psikis kamu mungkin sering sedih ya, bersedih hati atau berkecil hati gitu ya guys ya. Kamu merasa terluka atau tersakiti ketika kamu melihat gambaran perselisihan atau pertengkaran orang tua kamu di depan mata kamu gitu ya guys ya. Kalau orang tua kamu tidak divorce atau bercerai gitu, tidak pisah, tapi sering cekcok gitu ya guys ya, sering bertengkar atau berkelahi gitu ya guys ya, yang mana itu membuat kamu secara psikis itu terluka ya, bahkan ada yang sampai meninggalkan rasa trauma ya guys ya, trauma berkepanjangan ya. Trauma yang bikin kamu rasanya
kayak enggan punya keluarga gitu ya guys ya, atau ada beberapa dari kamu yang kayak benci sama ortu gitu ya guys ya, atau salah satu ortu ya, atau benci sama laki-laki gitu ya, atau sama perempuan gitu ya guys ya, karena kamu mungkin pernah ditinggalkan ya, atau pernah disakiti gitu ya guys ya, oleh orang terdekat ya, entah itu family kamu atau mungkin pasangan kamu ya guys ya. Aku merasakan kamu pernah mengalami yang namanya trauma dalam hidup ini ya guys ya, karena adanya persoalan-persoalan hidup yang membuat kamu tuh menjadi tertekan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau secara material ya, aku merasakan ya bahwa efek dari pertengkaran kedua orang tua kamu atau permasalahan dalam lingkungan keluarga kamu itu membuat perekonomian di dalam keluarga kamu jadi terganggu gitu. Itu kenapa beberapa di antara kamu ini ada yang sudah cari uang sendiri sejak kecil atau sejak remaja gitu ya guys ya, atau ada juga beberapa dari kamu ini yang sudah keluar daripada rumah ya, atau ngekos gitu ya guys ya, karena kamu nggak mau stres, karena kamu nggak mau terganggu dengan hingar-bingar thread pertengkaran yang setiap hari kamu lihat atau kamu dengar gitu. Kamu jenuh ya melihat potret pemandangan setiap hari yang tidak menyenangkan, yang bikin kamu makin hari itu makin tertekan. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu ada yang beberapa dari kamu ini mengalami yang namanya trauma ya guys ya. Kamu mengalami tekanan gitu ya guys ya. Terus ada juga beberapa dari kamu yang selalu dituntut oleh keluarga sendiri ya guys ya, entah itu orang tua atau anggota family yang lain ya, dituntut untuk memenuhi kebutuhan mereka kah ya, atau dituntut untuk melakukan sesuatu yang mereka mau. Nah, seperti itu ya. Kamu ini termasuk orang yang suka membagikan sesuatu kepada orang lain ya, termasuk suka membahagiakan orang atau membuat orang lain senang ya, dan itu malah dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kamu gitu, sehingga orang-orang di sekitar kamu itu tidak segan-segan untuk membuat kamu ini memenuhi kemauannya mereka gitu loh guys ya. Namun sayangnya semakin kamu penuhi apa yang mereka minta, apa yang mereka mau, kamu makin terperosok ke dalam, kamu makin dimanfaatkan saja oleh mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, dan aku merasa ya bahwa kamu ini sudah sering sekali diterjang yang namanya badai kehidupan. Kamu berusaha untuk survive atau bertahan hidup sendiri, berusaha untuk struggle atau berjuang banget sendiri gitu ya guys ya. Sendirian kamu berusaha ya guys ya untuk bisa tetap bertahan dalam hidup ini. Walaupun kamu sudah ditempa dan mengalami yang namanya kesedihan dalam hidup, tapi kamu berusaha untuk bangkit. Nah, seperti itu. Kamu dulu ini memiliki cerita sedih ya guys ya. Aku merasakan beberapa dari kamu ini kehidupannya itu, sorry to say ya, agak susah atau sulit gitu ya guys ya. Ada cerita sedih ya, aku merasakan ada kesedihan-kesedihan gitu ya guys ya, yang mana itu bisa meninggalkan trauma yang mendalam ya di dalam dirimu ya guys ya. Nah, kemudian ada juga aku menemukan bahwa di antara kamu ini ya guys ya, dulunya itu sering sekali kumpul ya dengan teman-teman kamu ya guys ya, dikonfirmasi oleh Three of Cups ya. Sorry to say, ada yang sebagai pelarian ya guys ya, karena mungkin get stress atau sangat tertekan gitu di rumah gitu ya guys ya. Atau kamu ini merasa tidak nyaman, tidak betah gitu berada di lingkungan rumah ya, stay di rumah, mungkin tetangga-tetangga kamu suka nyinyir atau julid gitu ya, atau orang-orang di rumah kamu itu menyebalkan gitu ya guys ya, toksik ke kamu gitu. Jadi kamu lebih memilih untuk berteman gitu, apa namanya, lari ke lingkungan pertemanan gitu ya guys ya. Kamu lebih banyak menghabiskan waktu di luar untuk berteman gitu ya, punya relationship atau hubungan asmara gitu, punya pasangan ya, atau kamu berteman yang mana kamu itu mungkin jarang kamu ada di rumah gitu. Kamu lebih suka cari teman gitu ya di luar gitu ya guys ya. Bertemanlah ya, kamu lebih percaya dengan orang luar, yaitu teman kamu, sahabat kamu gitu ya guys ya, ketimbang keluarga kamu atau orang-orang di rumah atau orang-orang di sekitar lingkungan di mana kamu berada gitu, karena mereka menyakiti kamu gitu ya guys ya. Jadi rasa ada ketidakpercayaan atau tercipta yang namanya trust issue ya guys ya. Jadi kamu kayak tidak percaya lagi dengan orang-orang terdekatmu, jadi kamu lebih memilih untuk lebih percaya dengan teman-teman kamu. Jadi kamu tuh lebih banyak menghabiskan waktu dengan
teman-teman kamu yang ngumpul bareng dengan teman-teman kamu, bisa hangout, jalan-jalan, pokoknya kamu nggak banyak di rumah waktu dulu gitu loh guys ya. Dulu itu kamu nggak banyak di rumah ya, karena kamu merasa banyak tekanan di rumah, kayak nggak tenang hidup kamu, banyak tuntutan gitu ya guys ya, nggak bisa damai gitu ya. Sementara hati kamu ya, jiwa kamu menginginkan ketenangan atau kedamaian itu ya. Namun aku merasakan juga ya, beberapa dari kalian ini setelah kumpul-kumpul bareng bersama teman gitu ya guys ya, banyak menghabiskan waktu bersama teman, bersama teman-teman kamu ya, ternyata ya kamu mengetahui bahwa ada teman kamu yang berkhianat gitu loh guys ya. Mungkin tidak semua ya, tapi 1 atau 2 orang yang diantara mereka itu berkhianat ke kamu. Lagi-lagi kamu merasakan rasa sakit hati yang mendalam ya guys ya. Udah mungkin di lingkungan keluarga atau di tetangga kamu ditoksikin gitu ya, kamu mendapatkan perlakuan toksik ya, ternyata gitu ya, di luar gitu pasangan kamu ya atau teman kamu ini juga toksik ke kamu gitu. Mereka berkhianat ya, kalau pasangan mungkin berselingkuh ya, kalau teman-teman mungkin bermuka dua gitu ya, ngejatuhin kamu, diam-diam iri dengki terhadap kamu gitu ya guys ya, ngehancurin hidup kamu secara diam-diam, secara perlahan kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak ada rasa jerah atau kapok di dalam diri kamu gitu ya untuk mempercayai orang lain. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi aku nih membaca energi kamu di waktu atau di masa yang telah berlalu gitu ya guys ya. Kamu memiliki cerita-cerita yang sangat tidak mudah, jalan hidup kamu itu sungguh berlika-liku ya guys ya. Kamu sudah ketemu dengan orang-orang toksik di masa lalu itu ya, dan ada beberapa dari kamu yang malah sampai ke bawah gitu energinya, hingga saat ini tuh masih ada yang sampai trauma juga, tidak bisa melupakan itu ya guys ya. Kamu dulu itu kayaknya diperlakukan buruk ya sama orang-orang gitu ya guys ya, yang mana itu merupakan salah satu atau beberapa ujian kehidupan buat kamu ya. Kamu sering ditempa oleh badai gitu ya guys ya, badai kehidupan ya, yang membuat kamu itu terombang-ambing gitu ya guys ya. Ibarat kata terombang-ambing oleh ombak di tengah lautan ya, kamu bingung harus gimana gitu ya guys ya. Namun itulah perjalanan hidup kamu ya guys ya, yang mana dulu itu kamu benar-benar ditempa oleh semesta ya, diberikan pembelajaran kehidupan gitu ya guys ya, agar kamu kedepannya itu bisa membentuk kepribadian kamu menjadi lebih baik lagi. Jadi kamu yang ada di sini ya, termasuk orang-orang yang memiliki pengalaman hidup yang banyak ya guys ya, yang mana kamu sudah melewati masa-masa sulit ya, entah itu sudah lewat, sudah berlalu, atau saat ini sedang berada di fase itu ya guys ya, dimana kamu dipertemukan dengan orang-orang toksik ya guys ya, yang mana kamu dulu itu sering sekali ngumpul dengan teman-teman kamu ya guys ya. Mungkin kamu bercerita ya, mungkin juga ada beberapa dari kamu yang juga suka gosip dulu ya, dulu kayak gitu. Cuman pas berjalannya waktu gitu ya, seiringnya berjalannya waktu gitu ya guys ya, kamu mendapatkan perlakuan-perlakuan buruk gitu ya, perlakuan-perlakuan toksik dari mereka ya, sehingga kamu mengambil waktu sendiri gitu ya guys ya, banyak mengambil waktu sendiri dan termenung ya, kamu termenung gitu ya, refleksi diri atau koreksi diri ya, kamu mencoba untuk melakukan observasi terhadap perjalanan kehidupan kamu, kenapa jadi seperti ini gitu ya. Kamu banyak menyendiri ya setelah kamu mengalami fase-fase sulit itu ya guys ya. Dan sampai aku merasakan bahwa beberapa dari kamu ini ada yang sampai mengalami spiritual awakening ya, atau kebangkitan spiritual ya guys ya. Ada beberapa dari kamu yang terbangkit ya spiritualnya ya guys ya, sehingga kamu tersadarkan, awaken gitu ya guys ya. Ada juga dari kamu yang mendapatkan enlightenment atau pencerahan ya guys ya. Oh ternyata yang dulu-dulu tuh begini-begini bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa alasan gitu. Tuhan memberikan aku ujian hidup atau cobaan hidup seperti ini, ternyata banyak sekali pembelajaran yang berguna atau bermanfaat buat aku ke depannya, kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh kayak tersadar, menyadari tentang dirimu sendiri ya, tentang kelebihan dan kekurangan kamu ya selama ini gitu ya, kepribadian kamu yang mungkin dulu itu, mungkin aku salah, dulu aku punya sikap yang seperti ini, mungkin aku itu seharusnya tidak begini. Jadi kayak banyak refleksi diri, banyak koreksi diri kamu ya setelah mengalami enlightenment atau pencerahan atau kebangkitan spiritual ya, spiritual awakening ya. Jadi ada beberapa dari kamu ya, mungkin sekitar tahun 2020 ya, itu banyak ya yang mengalami spiritual awakening ya guys ya.
kebangkitan spiritual ya, yang mana kebangkitan spiritual itu adalah momen langka dan momen yang luar biasa yang membuat kita benar-benar tersadar ya, yang mana tidak ada lagi cover di jiwa kita, ego kita itu benar-benar tercabut atau dicabut gitu ya guys ya. Sakit, memang sakit ya, tapi setelahnya itu lega banget, rasanya plong. Setelah itu nanti kita akan menjadi diri sendiri ya, otentik, original, jadi diri sendiri ya, karena selama ini mungkin kita banyak menutupi diri dengan kepalsuan atau topeng ya, atau dengan dengan imitasi ya, duplikasi ya guys ya, karena kita berada di dunia 3D di mana banyak pencitraan dan kepalsuan ya. Sedikit banyak mungkin kita terpengaruh ya guys ya. Nah, tapi itulah ya jalan hidup kita ya, tapi dari sana kita belajar dan bisa menjadi titik balik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah beberapa dari kamu ini mengalami yang namanya spiritual awakening atau mendapatkan enlightenment atau pencerahan ya, kamu benar-benar bisa menjadi sosok yang berbeda ya guys ya. Dimana di sini kamu yang dulu itu bukanlah kamu yang sekarang ya. Kamu yang sekarang ini sepertinya lebih banyak menyendiri ya, dikonfirmasi oleh Nine of Cups ya guys ya. Kamu lebih senang sendiri ya. Makin kamu dewasa, makin kamu berumur ya guys ya, itu semakin kamu memiliki pemikiran yang matang, semakin menyempit ya circle pertemanan kamu ya guys ya. Jadi kamu jarang kumpul-kumpul lagi dengan orang-orang gitu ya guys ya, apalagi dengan teman-teman ya. Kamu kayaknya tuh lebih suka menghabiskan waktu sendiri ya. Jadi beda ya, dulu kamu sering ngumpul-ngumpul dengan teman, suka hangout atau suka menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, mungkin kayak ngegosip, ikut-ikutan, walaupun mungkin kita nggak ngomongin orang tapi juga aktif mendengarkan gitu juga, termasuk seperti itu ya dulu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah beda gitu ya guys ya, kamu lebih senang dan lebih kayak bisa berbahagia dengan diri sendiri gitu loh guys ya. Kayaknya beda banget ya. Dulu kamu suka ngumpul gitu ya guys ya, kayaknya tuh extrovert banget ya. Kamu kayak menjadi seseorang yang extrovert dulu itu ya, suka bergaul, supel ya. Kemudian kamu tidak ada membatasi diri ya, kamu itu tidak punya batasan sama sekali ya terhadap orang-orang. Jadi orang-orang bisa berlaku semena-mena terhadap kamu. Nah, disitulah kamu tahu titik kesalahan kamu itu apa gitu, ketika kamu mendapatkan perlakuan toksik gitu ya guys ya. Setelah kamu mengalami spiritual awakening dan mendapatkan pencerahan atau enlightenment, akhirnya kamu tahu gitu ya guys ya, kesalahan kamu tuh apa. Oh ternyata aku tuh nggak pernah bikin set boundaries atau batasan kepada orang-orang, sehingga orang-orang itu semena-mena atau sewenang-wenang terhadap aku, kayak gitu ya contohnya ya guys ya. Jadi kamu tuh udah kayak tahu banget gitu kelemahan kamu apa, kekurangan kamu apa, dan apa aja karakter atau sikap kamu yang harus diubah atau diperbaiki, diubah dan diperbaiki. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi di sini kamu lebih banyak menyendiri, kamu lebih enjoy dengan diri sendiri, bahkan kamu ada yang menikmati kehidupan sendiri ya sepertinya ya guys ya. Kayaknya kamu lebih berbahagia dengan diri sendiri saat ini ya guys ya. Oke. Kemudian di sini aku juga merasakan ya bahwa beberapa di antara kamu dulu itu sangat takut sekali ditinggalkan oleh orang-orang ya guys ya. Mungkin teman-teman kamu, keluarga kamu ya guys ya. Mungkin kamu masih ada yang namanya kemelekatan dalam diri kamu ya guys ya, ketergantungan. Nah seperti itu ya guys ya. Dulu kamu bukanlah sosok yang independen ya, kamu sangat ketergantungan, takut ditinggal lah, takut sendirian lah ya. Tapi setelah mengalami yang namanya spiritual awakening dan mendapatkan enlightenment atau pencerahan, akhirnya kamu menjadi sosok yang pemberani di sini ya guys ya. Aku merasakan kamu saat ini ya memiliki jiwa seorang pemberani atau kesatria ya guys ya, dimana kamu nggak takut lagi ditinggal sendiri, bahkan kamu nggak lagi yang namanya kemelekatan atau ketergantungan terhadap sesuatu atau terhadap seseorang ya guys ya. Mungkin beberapa dari kamu ada juga dulunya itu addicted atau kayak sorry to say ya, kecanduan oleh sesuatu gitu ya guys ya. Tapi setelah kamu mendapatkan yang namanya enlightenment atau pencerahan dan mengalami spiritual awakening ya, atau kebangkitan spiritual, akhirnya kamu paham gitu ya guys ya. Akhirnya kamu bisa melepaskan itu ya, adiksi atau ketergantungan kamu terhadap sesuatu ya. Mungkin kamu tidak bisa ditinggalkan oleh pasangan kamu misalnya ya. Kalau kemana-mana tuh pasangan harus ada ya, nempel kayak perangko gitu loh guys ya. Kalau enggak gitu ya, kamu ngambek, kamu marah, kamu berontak dan sebagainya misalnya kayak gitu ya guys ya. Jadi setelah kamu mengalami situasi yang men-trigger kamu untuk bisa menjadi dirimu sendiri, akhirnya kamu bisa menjadi sosok yang mandiri ya,
Selain itu kamu juga menjadi sosok yang tegas gitu. Jadi kamu kayaknya nggak menye-menye lagi sama orang gitu. Jadi kamu ini bisa bersikap tegas ya, sehingga orang-orang ini tidak semena-mena lagi terhadap kamu gitu loh guys ya. So kamu yang dulu bukanlah kamu yang sekarang ya. Banyak sekali perubahan-perubahan yang aku temukan ya. Kemudian beberapa dari kamu setelah kamu bisa menjadi dirimu sendiri ini ya, akhirnya kamu bisa mendapatkan yang namanya kedamaian dalam hidup ya. Dikonfirmasi oleh Four of Swords ya. Akhirnya kamu bisa tenang ya, akhirnya batin kamu tuh bisa damai gitu, akhirnya kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri, akhirnya kamu bisa berdamai dengan keadaan, dengan situasi atau kondisi yang ada gitu ya guys ya. Jadi kamu tuh nggak heboh lagi ya, nggak panik lagi ketika kamu bertemu atau menemukan orang-orang toksik atau mendapatkan perlakuan-perlakuan toksik. Kamu udah nggak panik atau heboh lagi ya guys ya, karena kamu sudah mengalami berbagai kesulitan hidup di masa lalu dan sudah pernah sering bertemu dengan orang-orang toksik, sehingga banyak sekali pembelajaran yang kamu dapatkan. Kamu akhirnya tahu cara mengantisipasi perilaku-perilaku toksik orang lain ya, setelah kamu mengalami kebangkitan spiritual dan mendapatkan enlightenment atau pencerahan. Beberapa dari kamu pun ya akhirnya terbangkit juga ya secara intuisi ya. Intuisi kamu jadi tajam ya, feeling kamu itu benar-benar kuat ya guys ya, firasat kamu benar-benar bisa mendeteksi mana orang yang tulus dan mana orang yang modus ya, sehingga kamu sekarang ini ya bisa dengan mudah mengetahui niat atau tujuan orang mendekati kamu itu apa ya guys ya. Sekarang ini kamu lebih selektif ya guys ya, dikonfirmasi oleh Four of Wands ya, kamu lebih selektif dalam menjalin hubungan atau dalam membentuk suatu komitmen ya guys ya. Jadi kamu nggak kayak dulu gitu, mungkin dulu itu kamu kayak buru-buru, gerasah gerusuh gitu, pengen cepet-cepet ya. Sekarang kamu tuh lebih sabar gitu, lebih observatif ya, lebih analitik ya guys ya, lebih selektif juga ya. Jadi kayak nggak sembarangan kamu itu menerima orang-orang masuk ke dalam hidupmu, dan nggak sembarangan orang bisa jadi teman kamu. Nah seperti itu ya. Jadi di sini kamu berusaha untuk menemukan orang yang benar-benar tulus berteman atau menjalin komitmen dengan kamu ya, karena kamu sudah mengalami asam garam kehidupan yang mana itu memberikan kamu pukulan luar biasa ya guys ya, sehingga membentuk dirimu yang mana memiliki personality atau kepribadian yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Mungkin kamu pernah berada di titik dimana kamu sangat sakit hati sekali ya guys ya, kamu pernah berada di titik terendah, kamu meratapi nasib ya, kenapa jadi begini dan sebagainya. Namun seiring perkembangan waktu, berjalannya waktu ya, kamu semakin tahu, pemikiran kamu semakin berkembang. Ternyata kesulitan hidup yang kamu alami, ternyata rasa sakit yang kamu dapatkan, ternyata perlakuan-perlakuan toksik yang mereka berikan kepadamu itu semata-mata untuk mengajarkan tentang banyak hal yang harus kamu pelajari tentang kehidupan ini gitu. Jadi kamu endingnya itu bisa menjadi sosok yang bijaksana ya guys ya. Kamu bisa memperbaiki karakter-karakter kamu dan bisa melengkapinya, bahkan meningkatkan personality atau karakter kamu ini menjadi lebih baik lagi, sehingga membentuk kamu yang sekarang ini ya. Kamu yang sekarang ini berbeda ya dengan kamu yang dulu. Kamu yang dulu bukanlah kamu yang sekarang. Kamu yang sekarang jauh lebih baik lagi ketimbang kamu yang dulu ya guys ya. Namun itu semua harus melewati fase-fase yang tidak mudah ya. Jalan yang berlika-liku yang membuat kamu benar-benar ada yang sampai babak belur ya, dihajar oleh terpaan kehidupan atau badai kehidupan. Namun ya guys ya, di balik itu semua ya, endingnya ya kamu mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kepribadian kamu atau personality kamu itu membaik atau menjadi baik atau terbentuk menjadi lebih baik gitu ya guys ya. Ternyata ya tidak salah Tuhan itu memberikan kita itu ujian, cobaan hidup ya, tempaan dari semesta dan sebagainya. Ternyata itu buat kita sendiri gitu ya, untuk kita ya, walaupun jalannya itu tidak mudah gitu ya guys ya. Namun setelah kita mampu melewati fase-fase sulit dalam hidup kita, yang luar biasa adalah kita menjadi sosok yang sepertinya itu diupdate atau diperbaharui oleh semesta menjadi versi terbaiknya kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong itu energinya berasal dari zodiak Pisces and Cancer. Oke, ini aja ya guys ya readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat
kamu apa ya melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya apa ya. What is message from the universe for you? Only one card. Well, di sini ada the flower of hibiscus ya. Kembang sepatu ini ya guys ya. Oke, ini bunga sepatu punya makna beauty and happiness, kecantikan dan kebahagiaan ya. A thing of beauty is a joy forever. Jadi segala sesuatu yang terlihat indah, cantik, yang mana itu mengarah pada sesuatu yang terlihat estetik ya, estetika ya, itu merupakan suatu kegembiraan yang permanen. Ya, jadi segala sesuatu yang terlihat indah itu identik dengan kebahagiaan ya guys ya. Itu tentu ya guys ya. Simpelnya itu kayak bunga-bunga ya guys ya. Coba kalau kita melihat aneka bunga ya guys ya di taman atau di kebun ya, pasti itu akan berefek pada mood atau suasana hati kita ya guys ya. Kita sebagai manusia ini memiliki perasaan ya guys ya. Seberapa logisnya kita, seberapa logikanya kita, seberapa realistisnya kita tetap punya perasaan sebagai manusia ya. Tentunya kalau kita melihat gitu taman yang cantik, taman yang indah, bunga-bunga yang bermekaran, itu akan membuat perasaan kita juga ikut berbunga-bunga ya enggak? Perasaan yang berbunga-bunga itu bisa memberikan kita kebahagiaan ya, kebahagiaan yang kayaknya tuh lama ya guys ya, tergantung kita yang merawat atau take care ya, memelihara kebahagiaan itu di dalam diri kita ya guys ya. Kecuali kalau ada kehadiran orang-orang toksik. Nah, kehadiran orang-orang toksik ini ya bisa membuat mood kita itu menjadi tidak baik ya guys ya. Bisa merusak mood kita yang tadinya penuh dengan kegembiraan ya, berbunga-bunga ya, akhirnya menjadi sendu dan sebagainya ya guys ya. Normalnya orang-orang itu pasti menyukai segala sesuatu yang estetik atau cantik atau indah ya, terkecuali orang-orang toksik ya. Seberapa cantik pun bunga-bunga yang ada di taman ya, kalau lalat tetap menyukai sampah ya, tetap aja dia akan pergi ke gerumunan sampah gitu ya guys ya. Tentunya lalat dan kupu-kupu itu berbeda ya guys. Kesenangan mereka, kesukaan mereka, kegemaran mereka pun juga berbeda. Nah, seperti itu juga dengan kita ya guys ya. Kalau kita selalu memiliki pemikiran yang positif, pemikiran yang baik ya, suka dengan hal-hal yang estetik, yang cantik, yang menarik ya, yang indah-indah di mata, tentunya itu akan membuat hati kita itu merasa senang, riang, gembira ya kan. Nah, berbanding terbalik tentunya dengan orang-orang toksik ya. Orang-orang toksik itu lebih banyak itu merusak daripada memelihara ya. Kebanyakan dari mereka itu lebih suka merugikan daripada memberi manfaat ya. Lihat saja orang-orang toksik itu banyak sekali memberikan kerugian-kerugian terhadap orang lain, baik disadari atau tidak disadari ya. Kelakuan mereka itu seringkali merugikan orang lain ya. Sementara orang-orang yang normal gitu ya guys ya, orang-orang yang bersikap sewajarnya, biasa, senormalnya ya, biasa seadanya ya guys ya, maka orang-orang tersebut take care atau suka merawat atau perawatan terhadap segala sesuatu yang indah ya, segala sesuatu yang cantik. Nah, seperti itu. Kecantikan atau keindahan itu identik dengan kebahagiaan. Indahan itu berasal dari pemikiran yang positif. Begitu juga dengan kejelekan atau sesuatu yang buruk atau busuk ya guys ya, itu identik dengan kesengsaraan, penderitaan ya. Itu kenapa orang toksik itu nggak bisa berbahagia ya guys ya. Orang toksik itu nggak bisa berbahagia karena mereka pemikirannya negatif ya, karena feeling mereka juga buruk ya. Mereka selalu memelihara mood atau suasana hati yang buruk ya. Mereka nggak bisa memiliki suasana hati yang membahagiakan gitu ya guys ya, karena mereka aja pemikirannya tuh dipenuhi dengan kenegativitasan. Gimana mau bahagia gitu ya guys ya. Nah, sebaliknya kalau kita selalu memelihara pemikiran kita menjadi terus positif ya guys ya, maka kita tentunya pasti menyenangi hal-hal yang baik, hal-hal yang cantik, indah, hal-hal yang menarik, yang bagus-bagus gitu ya guys ya. Karena kita memelihara kepositifan di dalam pemikiran kita, sehingga kita pun akan lebih dekat pada kebahagiaan. Nah, seperti itu. Jadi mau berbahagia, mau menderita, mau senang, mau sengsara, itu sebenarnya adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan ya guys ya, tergantung daripada kita ingin memilihnya ya, memilih yang mana ya. Seperti layaknya kupu-kupu dan lalat ya. Apa yang mereka sukai? Kupu-kupu suka madu, suka berterbangan di area bunga taman. Sementara lalat suka
berterbangan di area sampah, ya kan? Walaupun kita menjelaskan kepada lalat seberapa cantiknya bunga, seberapa harumnya, wanginya bunga, tetap aja dia menyukai sampah, ya, karena basicnya sudah ada gitu loh guys ya. Basicnya dia memang kayak sudah seperti magnet aja gitu ya, kayak nempel aja ya di tempat yang dia suka gitu loh guys ya. Itu juga dengan kita ya, mau jadi seseorang yang berbahagia atau mau menjadi seseorang yang tidak bahagia, itu adalah pilihan ya. Mau menjadi seseorang yang baik atau tidak, itu pun pilihan ya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, tentu kita harus berada di jalan yang positif ya, di jalan kebenaran ya, karena itu akan berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan, yaitu kebahagiaan. Nah, sementara orang yang hidupnya penuh dengan kesengsaraan dan ketidakbahagiaan karena dia memilih jalan yang menyesatkan dia, yaitu penuh dengan kenegatifan, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk ya, identik dengan kejoliman dan kejahatan. Nah, seperti itu. Jadi sesuai ya guys ya, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, segala tindak tanduk kita ini ya, setiap perbuatan itu pasti ada resiko atau konsekuensinya, yang mana benar-benar berbanding lurus atau sepadan dengan apa yang akan kita terima. Nah, dan itu biasanya disebut dengan karma ya. Ada karma baik, ada karma buruk. Semuanya tergantung daripada pilihan kita masing-masing. Kita mau memilih hidup dengan jalan yang mana ya, dengan pilihan yang seperti apa, tergantung daripada individu masing-masing ya. Bedanya kita dengan kupu-kupu dan lalat ya, kita punya pemikiran dan kita bisa menggunakan pemikiran, akal pikiran sebagai makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Maka kita mesti mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah akal sehat kita agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak, lebih baik, dan tentunya lebih membahagiakan. Untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, maka perbaikilah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kita bisa lebih dekat lagi dengan yang namanya kebahagiaan dalam hidup ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi dan dukungan serta doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipatar ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, keberkahan, dan hal-hal yang positif yang ada di dalam hidup kita ini. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.